kick-off dimulainya babak kedua. Kini tentunya bola ada di dalam penguasaan dari tim PSIS Semarang. Sudah bersiap kedua kubu ataupun kedua skuad pada malam hari ini. Dan wasit Jajat Sudrajat baru saja meniup peluit tanda dijalani ataupun jalannya babak kedua partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Leonard Tupamahu yang turun sebagai starter pada malam hari ini setelah pada partai pertama Persija Jakarta di Jarum Indonesian Super League yang juga turun sebagai starter sebelum akhirnya posisinya diisi oleh Pierre Nyangka dan Herman Abanda. Onambele sebuah umpan tadi dilepaskan, masih ada Leo Saputra. Kembali dihalau tadi oleh Leo Saputra. Ilham Asdat ataupun Sabto bagi PSIS Semarang. Dihalau tadi oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Sebuah umpan di sana ada Aliudin masuk dalam kotak penalti dan Edson dengan cukup cermat halau bola dari penguasaan Aliudin tadi. Cukup lugas Bung yang dilakukan oleh Edson. Kita tahu antisipasi intercept yang cukup bagus dilakukan oleh Edson. Apabila bola itu terlewat, maka sangat berbahaya bagi kubu PSIS Semarang. Kembali Persija lakukan tekanan, sebuah umpan dilepaskan oleh Muhammad Ilham dan penjaga gawang Agus Murad berhasil untuk lindungi daerah pertahanannya. Kembali lakukan sebuah intercept untuk amankan daerah pertahanannya sendiri. Ya, kita lihat juga peran dari Agus Murad. Ini sangat terlihat sekali besarnya. Kita tahu bahwa penjaga gawang ini adalah penjaga gawang yang memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi. Kita lihat bagaimana kejelian Agus Murad mengantisipasi pergerakan-pergerakan terutama dari Bambang maupun Aliudin untuk kemudian mementahkan atau mematahkan peluang yang dimiliki oleh kedua striker dari Pelita tersebut. Leo Saputra tadi berusaha untuk lakukan soloran ataupun penetrasi gerakan maju ke depan. Dapat dihalau, namun kini sebuah lemparan ke dalam ataupun kesempatan bagi tim Persija Jakarta kembali diraih. Ponario Astaman, Ismet Sofyan. Melebar di sana ada Muhammad Ilham, masih Ilham. Lewati Prananda Aditya Ilham. Kerjasama di sana ada Aliudin. Dan dapat direbut ataupun diamankan oleh lini belakang kembali oleh tim PSIS Semarang dan hasilkan kembali sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, intercept yang cukup bagus yang dilakukan oleh Sabto dengan membayangi setiap pergerakan Aliudin. Dan memang tampaknya ada instruksi untuk siapa yang terdekat dengan pemain lawan, maka dialah yang harus segera mematikan pergerakan dari pemain tersebut. Sepak pojok ke-7 dan kembali Agus Murad berhasil gagalkan sebuah peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Belum selesai ataupun akhirnya berhasil dikeluarkan bola tadi dari lini pertahanan PSIS Semarang. Ponario Astaman kirimkan sebuah umpan melebar, sedikit salah komunikasi dan kembali Agus Murad. Lagi-lagi Bung, Agus Murad seorang kiper yang cukup berpengalaman. Yang kita tahu kontribusinya sangat diperlukan oleh tim PSIS Semarang yang mana PSIS mempunyai tim muda yang bisa dikatakan. Dan yang cukup menarik, PSIS mempunyai lini pertahanan yang cukup disiplin sampai saat detik ini. Kini melalui Ferry tim PSIS Semarang dapat diamankan kembali oleh Pierre Nyangka. Seorang pemain belakang yang begitu syarat pengalaman, mantan pemain nasional dari tim Kamerun. M. Ilham berhasil rebut bola pada Ponario, Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan kirimkan sebuah umpan, ada Aliudin namun kembali cermat Edson untuk halau bola. Denny Rumba, Onambele. Rumba dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Langsung dilakukan lemparan ke dalam oleh Bambang Pamungkas. Masih Bambang. Umpan dilepaskan, melebar tadi oleh Ismet Sofyan pada Leo Saputra. Fullback kiri. Nwokolo. Keco Ilham Asdat. Masih Nwokolo. Dalam kotak penalti kini sebuah umpan dilepaskan dan kembali Denny Rumba berhasil amankan lini pertahanan dari PSIS Semarang terhadap ancaman dari Persija Jakarta. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang dari PSIS tampak begitu tenang. Robertinho Puliara dan kembali lini belakang dan masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Namun akhirnya Prananda Aditya berhasil keluar dari tekanan. Ya,
tidak panik ya, kita tidak melihat pemain-pemain PSIS pada saat mereka mendapatkan tekanan. Ini mereka begitu tenang dalam mengantisipasi pergerakan lawan, terutama ketika bola sudah berada di mulut gawang mereka. Ya, yang saya perhatikan juga di sini cukup menarik dengan datangnya seorang Bambang Nurdiansyah juga membenahi sistem pertahanan dari PSIS Semarang. Saya melihat dari sini adanya perbaikan dalam sistem recovering yang dilakukan oleh sistem pertahanan yang sebelumnya belum begitu terlihat pada pertandingan sebelumnya, Bung. Pada malam hari ini cukup disiplin yang dilakukan sangat sempurna yang dilakukan oleh pertahanan PSIS Semarang. Tentunya menjadi catatan kami bahwa sesungguhnya sebuah umpan Ya, Bambang Pamungkas dan kembali Agus Murad dengan aksinya kembali halau bola dari gawangnya. Masih belum berakhir tekanan Persija Jakarta dan Greg Nwokolo. Iya. Belum tepat sundulan yang dilakukannya tadi. Ya, lagi-lagi Bambang Pamungkas tampaknya masih belum menemui keberuntungan. Sebuah peluang, kita lihat bagaimana dalam tayang ulang, sebuah posisi yang ideal, sebuah penempatan bola yang cukup bagus. Hanya saja kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Agus Murad yang tampak begitu cepat mengantisipasi, dan hanya ketenangan dan hanya pengalaman yang bisa membuat seorang penjaga gawang mampu bertindak cepat, memperlihatkan reaksi yang begitu baik seperti ini. Ya, saya pikir sesuatu yang cukup sempurna dilakukan oleh Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Tapi lagi-lagi penampilan Agus Murad juga harus diperhitungkan, Bung. Di mana sepanjang babak pertama tadi kita menyaksikan aksi dari Gaston Castaño yang begitu menginspirasi permainan dari PSIS Semarang, dan sejauh ini berjalannya babak kedua kita menyaksikan aksi dari seorang Agus Murad yang berulang kali berjibaku untuk menyelamatkan lini pertahanan dari PSIS Semarang terhadap terjangan dari lini depan Persija Jakarta. Kini kembali melalui Aliudin, terlepas tadi dan dapat dikuasai oleh Edson. Memang cukup sulit, Bung, pertahanan menembus pertahanan yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Keluar lapangan tadi salah pengertian antara Sabto dan Denny Rumba, kembali hasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Umpan kembali dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Di sana masih ada Sabto, Gaston Castaño, Sabto pada Onambele. Ini ada di kaki Ilham Asdat. Duel tadi dengan Bambang Pamungkas dan tampak benturan terjadi antara Bambang Pamungkas dan juga Ilham Asdat tadi. Tampak terkapar. Ada hukuman kepada Persija. Dan memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Dibuang tadi oleh Leo Saputra. Ini perlahan berusaha untuk membangun serangan bagi tim mereka sendiri, PSIS Semarang. Ada pada penguasaan Ponario Astaman, M. Ilham, Ismet Sofyan. Kembali coba perlahan untuk lakukan tekanan pada PSIS Semarang. Sebuah pemandangan yang kerap kita saksikan sepanjang jalannya pertandingan ini. Namun masih belum tercipta gol bagi kedua tim sampai sejauh ini. Leo Saputra, Bambang Pamungkas, masih Bambang. Umpan dalam kotak penalti. Adakah pemain yang menyambut? Aliudin, Greg Nwokolo maksudnya, dan dibuang saja oleh Prananda Aditya. Kembali selamat lini pertahanan dari PSIS Semarang dan hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah tindakan dan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Prananda untuk segera membuang bola. Kembali Agus Murad lakukan aksi sepak pojok ke-8 bagi Persija Jakarta yang kembali patah di tangan Agus Murad maupun lini belakang dari PSIS Semarang. Ya, cukup menarik, Bung. Perbandingan antara sepak pojok yang dapat oleh Persija dan PSIS. PSIS sama sekali belum mendapatkan sepak pojok. Sedangkan Persija sudah mendapatkan 8 sepak pojok dalam pertandingan malam ini. Tentunya sebuah indikasi jelas akan dominasi yang dimiliki oleh anak-anak Persija pada malam hari ini, walaupun sebuah acungan jempol bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang yang begitu kokoh.
untuk pertahankan gawangnya dari serbuan Macan Kemayoran. M. Ilham lepaskan kembali sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali Bambang Pamungkas, namun masih ada Ferry yang berhasil halau bola. Ponario, Iya, Leo Saputra. begitu mudah gerakan atau set piece yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija, di mana mampu diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang. Kini Persija perlahan kembali coba bangun serangan. Ponario Astaman. Ismet Sofyan kembali pada Ponario Astaman. Masih Ponario. Bambang Pamungkas coba kerjasama tadi dan tampaknya sudah menyentuh tangan ataukah terjadi sebuah benturan. Pelanggaran tampaknya. Kini diberikan bola bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan lepaskan sebuah tendangan langsung dan kembali Agus Murad yang kuasai daerah pertahanannya sendiri. Iya, sebuah kesempatan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Persija di saat mereka sulit untuk bisa mencetak gol melalui serangan-serangan yang mereka bangun, dan kesempatan untuk mencetak gol sebenarnya bisa dilakukan lewat bola-bola mati. Hanya saja baru saja kita lihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan ini masih begitu lemah sehingga dapat dengan mudah diantisipasi atau ditangkap oleh Agus Murad. Ya, saya pikir juga suatu inisiatif yang dilakukan, mungkin juga suatu inisiatif yang dilakukan oleh Ismet Sofyan yang kita tahu. Kini sebuah kesempatan bagi PSIS Semarang dan percobaan yang dilepaskan oleh pemain muda Ferry tadi masih belum begitu signifikan untuk bisa mengganggu lini pertahanan. Basilo Nambele, sebuah tembakan keras yang dia lepaskan masih melebar sedikit dari gawang Hendro Kartiko. Ya, ini Bung, yang harus diwaspadai oleh Persija. Bahayanya sebuah counter attack yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Sebuah tendangan dilakukan oleh Basilo Nambele. Hanya saja sedikit melenceng dari gawang. Ferry tadi buang bola. Kembali sebuah kesempatan di dalam jantung pertahanan dari PSIS Semarang. Greg Nwokolo yang begitu rajin untuk melakukan inspirasi serangan dari sayap kiri. Begitu ketat ia dihalangi ataupun dijaga oleh Ilham Asdat pada malam hari ini. Namun tak lepas berhasil juga ia membukukan berbagai macam peluang. Leo Saputra, umpan yang kurang cermat. Iya, kita juga melihat bagaimana motivasi atau semangat dari pemain-pemain muda PSIS Semarang yang begitu tinggi. Walaupun kita lihat kalau bicara soal kualitas antara Persija dengan PSIS Semarang, harus diakui bahwa Persija sedikit lebih bagus. Hanya saja memang upaya untuk bisa meredam permainan atau teknik tinggi yang diperlihatkan oleh Persija dapat diredam melalui motivasi yang diperlihatkan oleh pemain-pemain PSIS. Kembali Greg Nwokolo dari sayap kiri dan sebuah umpan yang kurang cermat. Ada Edson di sana yang langsung halau dan buang bola keluar lapangan. Leo Saputra, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Heri Susilo dan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh Jajat Sudrajat pada malam hari ini kepada Heri Susilo, pemain termuda dari skuad PSIS pada malam hari ini dengan usia masih 19 tahun. Dan tentunya apabila ada situasi set piece, ada Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Tampak mengatur rekan-rekannya di sini, komunikasi yang dijalankan oleh Sabto dan pemain-pemain lain di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Ilham Asdat yang kembali harus mengawal. Di sana ada Leo Saputra, sebuah umpan yang dilepaskan, sebuah chip yang masih sedikit di atas mistar gawang dari Agus Murad. Ya, ini juga sebuah teknik atau taktik dari sebuah strategi yang dilancarkan atau dibangun oleh Persija, dan ini tentunya sudah biasa dilakukan dalam latihan, Bu. Hanya saja memang kita lihat bagaimana tadi bola chop atau bola chip yang dilepaskan oleh Leo ini masih sedikit berada di atas mistar gawang dari Agus Murad. PSIS kembali sebuah kesempatan yang terbuang percuma, tidak adanya komunikasi di lini depan. Kembali Persija kuasai bola kini. M. Ilham,
Dibayangi oleh Prananda Aditya, masih Ilham, cukup baik lewati Prananda. Masih Ilham, berikan pada Bambang Pamungkas dari sayap kanan. Bambang coba kecoh Edson dan hasilkan kembali sepak pojok yang kesekian kali bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini. Ya, sama seperti di babak pertama di mana inisiatif permainan tetap berada di tangan para pemain Persija. Kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi, peluang demi peluang juga mampu dihasilkan oleh para pemain Persija. Hanya saja sekali lagi tembok besar yang tampaknya Kesempatan kini dalam kotak penalti, kembali lini pertahanan dari PSIS berhasil halau. ya tampaknya mereka harus menghadapi tembok besar dari PSIS Semarang. Dan tembakan jarak jauh yang dilepaskan tadi oleh Pierre Yangka. Ya, saya di sini selalu terlihat pincangnya ketika mendapatkan sepak pojok dengan ketidakhadiran seorang Abanda Herman. Kita tahu Abanda Herman cukup merepotkan dalam lini pertahanan lawan, Bung, apabila mendapatkan sebuah sepak pojok. Tentunya sudah 2 gol yang diciptakan oleh Herman Abanda. Gaston Castanyo, ada Sumaryanto di sana. Cukup taktis tadi lini pertahanan dari Persija Jakarta, kembali lepaskan sebuah punt ataupun umpan panjang oleh penjaga gawang Hendro Kartiko dan dibuang saja oleh Ilham Asdat. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah sebuah kepanikan yang diperlihatkan oleh Ilham Asdat. Greg Nwokolo umpan dalam kotak penalti dan kembali meninggalkan lapangan permainan. Tampak menyentuh Onam Bele tadi. Kembali sebuah peluang yang masih belum berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nwokolo lepaskan sebuah umpan Greg Nwokolo. Dan kembali ada pemain PSIS di sana yang siap menghadang. Sumaryanto tampaknya jelas melakukan handball dan sebuah pelanggaran diberikan kepada tim Persija Jakarta. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kubu dari PSIS Semarang, di mana Persija kembali mendapatkan peluang melalui bola mati, dan tentu saja ini merupakan kesempatan bagi Persija. Apakah mereka mampu untuk bisa memanfaatkan bola mati menjadi sebuah gol di saat mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol melalui serangan-serangan yang mereka bangun? Ya, saya pikir ini juga di posisi yang cukup ideal, Bung, Untuk dapat menghalangi sebuah potensi yang dimiliki oleh bola mati dari anak-anak Persija. Bambang Pamungkas lepaskan sebuah tendangan dan kembali Agus Murad masih belum berakhir. Greg Nwokolo berhasil kuasai bola dan ada Sumaryanto yang turun ke lini belakang untuk melakukan penyelamatan terhadap gawangnya. Onam Bele bagi PSIS Semarang, masih Onam Bele berikan kepada Ferry ataupun Ilham Asdat tampaknya. Kini Ferry bagi PSIS Semarang, sebuah counter attack coba dilancarkan oleh anak-anak PSIS. Dilepaskan kembali bola oleh Ilham Asdat. Salah pengertian dan Persija Jakarta melalui Robertinho Puliara. Masih Robertinho, sebuah tarikan dan pelanggaran terhadap Robertinho Puliara sehingga sebuah kesempatan kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija. Ya, kita lihat bagaimana Robertinho Puliara harus dimatikan langkahnya oleh Onam Bele dalam sebuah serangan balik yang cepat yang coba tadi dilakukan oleh Persija. Melalui Ismet Sofyan kini, sebuah umpan menyusur tanah yang tidak berhasil melampaui lini pertahanan dari PSIS. Ponario Astaman pendek kepada Robertinho, di sana ada Aliudin, terlepas dari Aliudin dan Ponario kembali Agus Murad dan Bambang Pamungkas, gol! Bambang Pamungkas akhirnya berhasil memecahkan telur bagi Persija Jakarta dan mencetak golnya yang ke-100 di Liga Indonesia melalui sebuah kemelut di lini pertahanan dari PSIS Semarang. 1-0 Persija Jakarta. Ya, setelah kita melihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija, akhirnya Bambang Pamungkas mampu melesatkan gol untuk memimpin Persija 1-0 atas PSIS. Dan kalau kita lihat bagaimana terjadinya atau proses terjadinya gol, kita lihat bagaimana Ponario, aksi dari Ponario yang dilanjutkan oleh Robertinho. Situ ada Aliudin. Sayang sekali memang Edson gagal. Dan bagaimana Bambang yang begitu bebas lepas dari kawalan pemain belakang dari PSIS Semarang. Ya, tentunya siapapun dalam posisi ini akan enak untuk mencetak gol, Bung. Tidak ada kawalan. Ya, yang cukup menarik, Bung,
Saya pikir dengan penetrasi seorang Robertinho Pugliara dan juga itu sebuah proses dan akhirnya terjadinya sebuah gol. Akhirnya berhenti penantian dari tim Macan Kemayoran Persija Jakarta. Saat menyaksikan begitu bertubi-tubi mereka melancarkan serangan sepanjang pertandingan ini, akhirnya Bambang Pamungkaslah yang berhasil untuk mempersembahkan gol bagi Persija Jakarta, memperpanjang rekor tim Persija Jakarta untuk selalu mencetak gol di pertandingan yang mereka lalui di Jarum Indonesia Super League pada musim ini. Kini dengan keunggulan 1-0 Persija Jakarta atas PSIS Semarang dan masih belum mengendurkan tekanan tentunya Robertinho Pugliara. Ismet Sofyan. Umpan panjang dilepaskan oleh Ismet. Greg Nwokolo dengan cukup cermat masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dilepaskan dan Aliudin gol! Iya. Aliudin memperpanjang ataupun memperbesar keunggulan bagi Persija Jakarta melalui gol keduanya musim ini. 2-0 bagi Persija Jakarta. Ya, saya pikir sedikit keputusasaan yang didapat oleh pemain bertahan PSIS Semarang, di mana dalam 2 menit terakhir terjadi 2 gol. Ya, memang pada akhirnya gol dari Bambang Pamungkas kita lihat yang membuka kemenangan dari Persija menjadi 1-0 ini meruntuhkan moral dari pemain-pemain PSIS Semarang dan justru membangkitkan dan makin meninggikan spirit bertanding dari pemain-pemain Persija untuk terus bermain dalam tempo tinggi dan akhirnya mereka mampu mencetak gol kedua melalui Aliudin. Terlihat ekspresi yang begitu lega dari para pemain cadangan Persija Jakarta dan tentunya segenap pendukung Jakmani ataupun pendukung Persija Jakarta yang akhirnya menyaksikan 2 gol yang bisa tercipta sejauh ini bagi tim kesayangan mereka Persija Jakarta pada malam hari ini. Ya, memang cukup sulit bagi pemain-pemain PSIS Semarang khususnya di lini pertahanan mereka di saat serangan demi serangan mereka peroleh, tentunya konsentrasi, stamina ini juga akan terkuras dan pada akhirnya memang seperti yang saya katakan tadi bahwa Persija hanya menunggu waktu untuk bisa mencetak gol dan pada akhirnya memang mereka mampu mencetak 2 gol dalam waktu yang begitu singkat walaupun harus melalui proses yang cukup panjang, melalui proses yang sebenarnya juga cukup melelahkan bagi pemain-pemain Persija. Kini Onam Lele, di sana ada Hendro Kartiko yang tinju bola. Kini berusaha pemain-pemain PSIS Semarang untuk melakukan tekanan untuk dapat mengejar defisit 0-2 atas Persija Jakarta dan offside terhadap Jules Basil Onam Lele. Kini melalui Pierre Yangka Persija kembali coba untuk lakukan tekanan. Sebuah umpan cermat yang dilepaskan oleh Yangka pada Leo Saputra. Umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas sekali kontrol dan tembakan langsung dan gol! Akhirnya duet antara Bambang Pamungkas dan Aliudin. Siapakah yang mencetak gol ketiga bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini? Tanpa kedua pemain yang begitu berperan. Ya, saya pikir kehilangan motivasi. Jawaban dari semuanya, Bu. Yang kita lihat tidak disiplinan dari pertahanan PSIS Semarang. Dengan mudah Bambang Pamungkas mengontrol bola dan sontekan dari seorang Aliudin membuahkan sebuah gol ketiga. Melalui sebuah skill tinggi yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas yang mengontrol bola dan melepaskan tembakan yang dibelokkan arahnya oleh tandem di lini depan yaitu Aliudin akhirnya merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi tim Persija Jakarta atas PSIS Semarang. Ya, kita tahu Bambang Pamungkas mempunyai finishing touch yang cukup sempurna. Salah satu pemain yang bagus dalam penyelesaian akhir di Indonesia, Bu. Dengan cukup tenang mengontrol bola dan melakukan first time ke gawang PSIS Semarang. Dan sebuah kesempatan yang kembali terbuang, terjadi sebuah offside terhadap Sabto. Kini bola dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta tentunya.
Pertandingan yang berubah menjadi dramatis di babak kedua ini setelah kita menyaksikan hasil tanpa gol sampai 67 menit jalannya pertandingan sebelum Bambang kemudian Aliudin yang mencetak 2 gol tambahan menjadikan skor 3-0 sementara ini bagi Persija Jakarta. Dan masih belum mengendurkan serangan pemain-pemain Persija Jakarta melalui Ilham. Muhammad Ilham kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Ilham Hasdad yang berhasil halau bola di lini pertahanan dari PSIS Semarang. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Aliudin melebar. Di sana ada M. Ilham. Terlampau jauh dari kejaran M. Ilham tadi. Ya, mungkin bagi Persija pada saat inilah saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan pesta gol ke gawang PSIS Semarang, sekaligus juga membuktikan diri bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah stadion yang sebenarnya cukup bersahabat dengan mereka. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain Persija dalam membombardir jantung pertahanan dari PSIS Semarang telah membuahkan hasil yang begitu bagus, hasil yang tentu saja memuaskan publik Jackmania yang pada saat ini tampak memadati setiap sudut di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kembali Persija coba lancarkan serangan. Akankah mereka bernafsu untuk menambah lebih banyak gol lagi yang bersarang di gawang PSIS Semarang? Namun kini kesempatan bagi PSIS Semarang. Ferry lepaskan umpan dalam kotak penalti. Tidak ada pemain yang menyambut. Sedikit kontras, kita lihat penampilan Gaston Castagno yang belum memberikan peluang karena mungkin minimnya pasokan bola terhadap Gaston Castagno di babak kedua ini. Ya, saya pikir ini sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh seorang Bambang dan juga Aliudin, di mana untuk menambah produktivitas dan koleksi sebuah gol bagi seorang striker. Ya, kita lihat dengan kehilangan moral pada pemain PSIS Semarang juga akan mengganggu konsentrasi dalam sistem pertahanan. Ilham, kembali Ilham coba lewati Denny Rumba. Berhasil Denny Rumba tadi untuk halau kecohan yang berusaha untuk dilakukan oleh Muhammad Ilham. Masih Denny Rumba. Basil Onambele. Umpan ke depan kepada Gaston Castagno. Denny Rumba. Kembalikan pada Onambele. PSIS kembali kuasai bola. Ilham Hasdad dihalau tadi oleh Leo Saputra, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam tampaknya bagi PSIS Semarang. Ya, situasi yang semakin membuat kubu PSIS Semarang menjadi begitu sulit. Karena di saat mereka sudah tertinggal 0-3, maka upaya untuk paling tidak mempertahankan skor yang dibuat Persija tidak bertambah lagi. Sementara upaya untuk mencetak gol atau mempertipis ketinggalan tentunya juga akan sangat berisiko dengan semakin menggilanya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain tuan rumah Persija Jakarta. Persija kembali, kini melalui Greg Nwokolo. Kembali lakukan gerakan mendribble bola. Ponario Astaman, Aliudin, pada Ilham, bermain dengan cukup sabar dan melalui umpan-umpan pendek. Kini pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nwokolo, Leo Saputra, Nwokolo kembali. Kembali lebih sabar pemain-pemain Persija Jakarta bermain. Sebuah umpan panjang dilepaskan. Di sana ada Aliudin yang kejar bola. Aliudin kini masuk dalam areal penalti dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, sebuah tembakan keras yang masih berada sedikit di atas mistar dari Agus Murad. Ya, sebuah akselerasi yang tadi diperlihatkan oleh Aliudin, aksi individu dari Aliudin, dan memberikan ruang atau memberikan bola umpan yang begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Hanya saja pada saat Bambang harus melepaskan tendangan, ini ada gangguan dari Edson, dan ini yang membuat bola tampaknya akhirnya sedikit melenting ke atas mistar gawang dari Agus Murad. Ya, dan pergantian pemain dilakukan oleh Danur Windo dengan memasukkan Supriyono yang mengisi posisi kanan yang ditinggalkan oleh Muhammad Ilham pada malam hari ini.
Kini PSIS berusaha untuk mengcounter tekanan dari pemain-pemain Persija Jakarta. Supriyono dihalau tadi oleh Onambele. Terlepas dari penguasaan pemain PSIS, sebuah umpan yang dilepaskan oleh Aliudin begitu jauh dari jangkauan pemain ataupun rekan-rekannya. PSIS Semarang melalui Onambele, Sumaryanto, Denny Rumba lepaskan umpan dalam kotak penalti, tidak ada pemain dan masih begitu jeli dan begitu lugas Pierre Jangka. Kembali perebutan bola di lapangan tengah. Sabto, Denny Rumba, pemain PSIS yang berusaha lewati Prananda Aditya tadi. Terlebih dahulu sebuah pelanggaran terhadap Prananda Aditya, salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk bermain di Jarum Indonesia Super League. Prananda Aditya yang masih berusia 22 tahun asal klub Persipur Purwodadi, dan Bambang Nurdiansyah. Iya, dengan reaksinya kita saksikan. Mungkin awal yang kurang bagus bagi Bambang Nurdiansyah, pelatih PSIS saat ini, yang sebenarnya juga pernah menangani PSIS Semarang 2 tahun lalu. Dan tentunya situasi yang memang cukup tidak mengenakan bagi Bambang Nurdiansyah, karena di saat dia dipercaya untuk menangani PSIS ternyata harus berhadapan dengan tuan rumah Persija, tim yang saat ini belum terkalahkan di Jarum Indonesia Super League, dan juga berhadapan dengan Persija yang untuk pertama kalinya bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan tentunya sebuah catatan bahwa PSIS Semarang merupakan ataupun tergolong sebagai tim muda di mana usia rata-rata pemain di skuad ini yaitu di bawah 25 tahun atau lebih tepatnya yaitu 24,9 tahun. Iya, memang sebuah situasi yang sangat berbeda dengan ketika Bambang Nurdiansyah menangani PSIS Semarang 2 musim lalu, Bung, di mana pada saat itu dia diperkuat oleh pemain-pemain yang notabene adalah pemain-pemain yang cukup diandalkan. Tentunya Ade Suhendra adalah seorang pemain yang direkrut dari PSPS Pekanbaru dari musim lalu. Berusia 25 tahun dan juga sempat dipanggil untuk masuk ke camp latihan dari tim nasional Indonesia oleh pelatih Benny Dolo. Kembali Persija sudah sedikit agak mengundurkan serangan yang mereka acap kali lakukan sepanjang pertandingan ini, sedikit bermain lebih sabar. Ade Suhendra, Yang kita tahu juga Ade Suhendra mempunyai tendangan jarak jauh yang cukup akurat, Bung. sebuah umpan panjang yang sangat cermat dilepaskan di sana. Ada Supriyono, umpan dalam kotak penalti. Iya, Iya. Sebuah kelas yang dilakukan ataupun diperlihatkan oleh pemain Persija melalui sebuah gol cantik yang akhirnya diselesaikan oleh Bambang Pamungkas. Iya, ini adalah ciri khas gol dari Bambang Pamungkas. Dengan begitu enak dia menyambut bola. Umpan dari Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono, pemain yang baru masuk, melepaskan umpan yang begitu baik. Dan disambut dengan baik pula oleh Bambang Pamungkas melalui tandukan kepala. Juga cukup menarik, Bung, kejelian dari seorang Ade Suhendra dengan melihat ruang gerak dari seorang Supriyono dan penyelesaian yang sangat baik oleh seorang Bambang Pamungkas. Ya, tampaknya pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang juga sudah sulit untuk bisa mengawal pergerakan pemain-pemain dari Persija di saat tenaga mereka sudah begitu terkuras karena harus mematikan peluang demi peluang atau serangan demi serangan yang dibangun oleh Persija sejak babak pertama, yang akhirnya justru membuat pemain-pemain dari PSIS Semarang kehabisan stamina dan juga tentu saja konsentrasi mereka. Kembali sebuah umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ade Suhendra yang bisa dicapai ataupun dijangkau oleh Bambang Pamungkas. Kini Greg Nwokolo dalam kotak penalti dari PSIS Semarang. Masih meliuk Greg Nwokolo kerjasama dengan Bambang dan akhirnya gol! Greg Nwokolo
akhirnya berhasil melengkapi kemenangan ataupun keunggulan Persija pada malam hari ini dengan gol kelima di malam ini untuk Persija Jakarta. Ya, ini juga sebuah gol tersendiri buat Greg Nwokolo. Kita tahu Greg mempunyai sedikit dendam, Bung, pada PSIS. Kita tahu pada tahun 2006 Greg dibuang oleh PSIS Semarang. Maka dengan gol ini mungkin sedikit membalas kepuasan hati Greg, Bung. Ya, yang pasti bahwa pesta gol yang dilakukan Persija kali ini benar-benar terwujud, dan ini adalah kemenangan terbesar yang diraih oleh Persija di ajang Indonesia Super League dengan kemenangan atau keunggulan sampai saat ini 5-0. Tentunya membuat Persija semakin percaya diri, dan tampaknya juga mereka tidak mau kompromi dan tidak peduli di saat tim yang mereka hadapi pada saat ini sebenarnya sudah kendur dan sudah mulai kehabisan atau kehilangan kepercayaan diri setelah sebelumnya mereka mampu menghentikan setiap peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Dan tampaknya tadi kubu Persija juga melakukan pergantian pemain mereka yang terakhir dengan memasukkan Danan Puspito untuk menggantikan Leo Saputra. Sebagai bek kiri, Leo Saputra yang tampil sepanjang pertandingan kini digantikan oleh Danan Puspito. Pemain yang juga masih berusia muda dengan usia 22 tahun yang musim lalu bermain untuk Persijap Jepara. Masih kini bola dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta, sudah unggul 5-0, di mana kelima gol tercipta semuanya di babak kedua ini melalui aksi dari Bambang Pamungkas, Aliudin maupun Greg Nwokolo. Danan Puspito pada Ponario Astaman. Kerjasama antara Aliudin dan Bambang Pamungkas tadi. Ade Suhendra kembali, sebuah umpan yang akurat yang dilepaskan oleh Ade Suhendra pada Supriyono. Masih Supriyono mengisi posisi sebagai sayap kanan. Sebuah tembakan langsung tadi dilepaskan oleh Ade Suhendra. Masih membentur lini pertahanan dari PSIS Semarang. Onambele kini bagi PSIS Semarang bekerja sendirian. Onambele, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Ponario Astaman terhadap Jules Basil Onambele. Ya, saya kira dalam situasi atau sekalipun PSIS lengkap, materi pemain yang mereka miliki lengkap, termasuk katakanlah ada Idrus di sana, saya kira juga tidak terlalu banyak mengubah situasi yang saat ini dialami oleh PSIS, karena mereka memang menghadapi tim Persija yang notabene memiliki kekuatannya jauh lebih lengkap, jauh lebih kuat, dan tentu saja jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh PSIS pada saat ini. Ya, yang juga kita ketahui dengan klasiknya, Bung, pertahanan adalah penyerangan adalah pertahanan yang cukup paling baik. Ini terbukti bagi sebuah tim dari Persija. Tentunya sebuah slogan yang kerap didengungkan oleh tim nasional Brazil. Penyerangan merupakan pertahanan terbaik. Keluar bola dari lapangan permainan. Tampak ini lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Ilham Asdaq, Sumaryanto, striker yang baru masuk di babak kedua tadi. Sumaryanto, Greg Nwokolo lepaskan sebuah umpan, masih dapat dihalau tadi oleh Denny Rumba. Dan kini ganti mengirimkan umpan. Gaston Castanyo terpleset, sedikit terlepas tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain PSIS Semarang. Umpan kembali dilepaskan oleh Sabto. Di sana ada Prananda Aditya. Kini PSIS Semarang coba untuk lepaskan ataupun lakukan tekanan, dan handball oleh Supriyono hasilkan sebuah kesempatan melalui tendangan bebas bagi PSIS Semarang, dan kurang dari 3 menit di waktu reguler pada partai ini di babak kedua akan segera berakhir. Dalam upaya mereka untuk memperkecil kekalahan, Onambele kirimkan bola, dan di sana disambut oleh Edson. Masih belum cermat ataupun masih belum tepat di sasaran, dan dapat menjebol gawang dari Persija Jakarta. Masih belum berhasil tim PSIS Semarang untuk dapat mencetak gol di pertandingan tandang mereka. Hampir saja tadi sebuah peluang yang didapatkan oleh Onambele dan Edson untuk merubah keadaan, dan kini kembali Persija Jakarta melalui Bambang Pamungkas. Saya pikir cukup sedikit menurunkan tempo
yang dilakukan oleh anak-anak ibu kota, Bung. Ismet Sofyan, Ade Suhendra. Ismet menyangka pada Tupamahu. Nokolo. Ponario. Nokolo ke tengah. Ada Nyangka di sana. Kembali berhati-hati dan menurunkan tempo. Ade Suhendra. Supriyono kerjasama dengan Nokolo. Yang kini berpindah sisi ada di sebelah kanan. Pemain yang begitu rajin untuk menjadi inspirasi ataupun inspirator dari serangan tim Persija Jakarta. Leonard Tupamahu, Ponario, Nokolo. Oh, sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Edson dan benturan menyebabkan kedua pemain kini terkapar. Ya, kita lihat bagaimana tadi Edson yang sempat mendorong Greg, sementara pada saat yang bersamaan Edson, ya kita lihat bagaimana kaki dari Edson terutama di bagian dengkul yang sempat mengenai atau sempat beradu dengan Greg. Dan tambahan waktu 2 menit di akhir babak kedua ini. Masih dalam kedudukan keunggulan Persija Jakarta 5-0 atas tim PSIS Semarang. Edson yang juga tampak kembali pulih dan meminta pada wasit untuk bisa kembali masuk ke dalam lapangan permainan. Ya, tampaknya begitu bersemangat ya, walaupun sebenarnya kita lihat kondisi pada kakinya masih belum begitu sempurna dari perawatan yang baru saja dilakukan oleh tim medis dari PSIS Semarang. Namun karena posisi PSIS Semarang yang pada saat ini sedang berada dalam tekanan, memaksa Edson harus cepat-cepat kembali berada di dalam arena permainan. Dan kini bola set piece dihadapi oleh dua pemain, yaitu Ismet Sofyan dan Ade Suhendra, yang memiliki tendangan langsung. Ismet Sofyan masih sedikit melebar dari gawang Agus Murad, masih belum berubah kedudukan, masih 5-0 dan hanya menyisakan beberapa detik saja pertandingan ini akan berakhir. Tampaknya Ismet Sofyan juga bernafsu untuk membuahkan sebuah gol, Bung. Iya, dia ingin menjadi bagian dari pesta kemenangan 5-0 Persija. Gaston Castaño, kembali usaha dari Gaston Castaño bagi PSIS, dan kembali sebuah usaha yang ia lepaskan on target namun belum bisa melampaui penjaga gawang Hendro Kartiko pada malam hari ini. Ya, terlihat pada babak kedua ini belum begitu mendominasi Persija Jakarta, dan kita bisa hitung dengan sebelah tangan beberapa kali Hendro Kartiko menyelamatkan gawangnya dari serangan-serangan dilakukan oleh PSIS. Tupamahu, Ponario, dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang, di mana tuan rumah akhirnya berhasil untuk melakukan debut gemilang di Stadion Utama Senayan dengan mencatat ataupun mencetak hasil akhir yaitu 5-0. Kita lihat merupakan Greg Nokolo, salah satu pahlawan ataupun pencetak gol dari Persija Jakarta pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu dramatis, terutama pada saat jalannya